Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Pratama Wibowo, NIM 2022 10303111596. Saya akan menjelaskan bagaimana pemidanaan pidana dan tindakan, pedoman pemidanaan pidana dan tindakan. Yang ke-1, pasal 53. Dalam mengadili suatu perkara, dalam pidana hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Penjelasannya, pasal 53. Pedoman sepantangan hakim, tujuan hukumnya keadilan, rasa adil. 2. Kemanfaatan, kepastian, actus reus atau perbuatan. Lanjut, ayat pasal 53 ayat 2. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan, bagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Penjelasannya, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tipe tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret. Jika dalam penerapan yang konkret terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin keadilan di atas kepastian hukum. Pasal 54 ayat 1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: 1. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana tak harus berurusan. Saya akan jelaskan. Bentuk: karena pelaku sengaja dolus atau culpa. Dolus itu niat dan pengetahuan. Unsur kebenaran, unsur perbuatan, dan unsur kesalahan, pemaaf, gangguan jiwa. Motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana. C. Sikap batin pelaku tindak pidana. D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan. Jadi kalau yang B itu motif itu penegak hukum tidak wajib membuktikan motifnya. Hakim fakta, pertimbangan dan keyakinan. Sikap batin. Jadi sikap batin itu internal pelaku atau ada niat jahat mens rea. Jadi misal dia melakukan tindak pidana dan ada niat jahat untuk melakukan mens rea, itu bisa digugat. Actus reus atau perbuatan aktif. Perbuatan aktif yaitu dia sudah merencanakan. Common law, sumber hukum kebiasaan di masyarakat jurisprudensial. D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan. E. Cara melakukan tindak pidana: riwayat hidup, keadilan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. H. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. J. Pemaafan dari korban dan atau keluarga korban. K. Nilai hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Jadi pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
Dengan mempertimbangkan hal-hal yang rinci dalam pedoman tersebut, diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat 1. 2. Ayat 2. Ringannya perbuatan keadaan pribadi Yang kedua, ringannya perbuatan keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak menggunakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Jadi, ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas reversible pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan pada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantum dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didalamkan kepadanya. Pasal 55 yang berbunyi, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadi keadaan dan dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Jadi yang dimaksud sengaja itu menyebabkan terjadinya keadaan yang menjadi alasan peniadaan pidana adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar atau alasan pemaaf. Lanjut, pasal 56. Dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan. B. Tingkat keterlibatan pengurusan yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan atau peran pemberi perintah, pemegang kendali dan atau pemilik manfaat korporasi. Namanya tindak pidana yang telah dilakukan. D. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi. Bentuk kesalahan tindak pidana, keterlibatan pejabat, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan pengaruh pemidanaan terhadap korporasi. C. Kerjasama korporasi dalam penanganan tindak pidana. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya. Nah, lanjut. Kan Indonesia itu menggantikan KUHP lama yang berlaku dengan diusahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026 1 Januari 2026 mendatang, di mana salah satu kebaruannya ialah mendapat perdoman pemidanaan bagi hakim tidak terdapat pada KUHP yang saat ini masih berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pedoman pemidanaan tersebut oleh hakim sebelum diberlakukannya KUHP baru. Permasalahan tersebut akan diteliti. Nah, KUHP baru sudah dapat digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangannya sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan. Putusan dijatuhkan dapat benar-benar mewujudkan keadilan. Meskipun baru akan berlaku tahun 2026, KUHP baru telah mempunyai pedoman pemidanaan yang disahkan dalam KUHP baru yang sudah dapat dan seakan tepat untuk diterapkan oleh dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan meskipun KUHP baru tersebut saat ini belum berlaku. Lanjut, next. Nah, KUHP baru jadi pedoman pemidanaan hakim
Hakim PN itu ketentuan tujuan dan pedoman. Jadi kalau dalam pasal 51 kan pertama pemidanaan antara lain mencegah dilakukan tindak pidana menegakkan norma hukum demi pelindungan masyarakat. Kedua, kemasyarakatan terpidana dalam mengadakan pembinaan dan bimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, tujuannya pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Lanjut. Lanjut di pasal 54. Nah, aspek yang harus dipertimbangkan meliputi bentuk kesalahan, motif, sikap batin, perencanaan sikap setelah perbuatan, riwayat hidup, kondisi korban, pemaafan dari korban yang dibahas dalam pasal 53. Jadi LSM itu membuatkan sikap setelah perbuatan, riwayat hidup. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa KUHP nasional mengintegrasikan disiplin kriminologi, viktimologi, hingga sosiologi hukum. Pedoman pemidanaan dalam pasal 54 KUHP nasional secara eksplisit memberikan ruang bagi kebebasan hakim untuk mempertimbangkan keadilan masyarakat dalam setiap putusan. Hakim bukan sekadar corong undang-undang. Nah, transformasi ini menuntut komitmen dan profesionalisme seluruh elemen peradilan demi menjaga integritas hukum di Indonesia. Nah, pembaruan hukum pidana di Indonesia dilakukan bentar. Setiap orang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Dalam peniadaan pidana itu akan terjadi jika tindakan bahwa pedoman pemidanaan itu adalah kerangka atau acuan pembaruan sistem hukum. Nah, jadi bahwa pedoman pemidanaan adalah panduan atau kerangka acuan yang digunakan hakim dalam menentukan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah dalam suatu perkara pidana. Pedoman pemidanaan diatur dalam pasal 54 ayat 1. Pasal ini mengatur pada pokoknya bahwa terhadap tindak pidana yang terjadi wajib dipertimbangkan dalam putusan tentang apakah bentuk kesalahan pelaku, kejahatan, motif dan tujuan pelaku, sikap batin pelaku. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap batin, sikap dan tindakan pelaku tersebut sudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi. Pengaruh pidana terhadap masa depan. Pelaku pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan atau keluarga yang hidup di masyarakat bagi terdakwa korporasi. Pedoman pemidanaan dalam 56 KUHP nasional dengan mengatur pedoman
pemidanaan di KUHP nasional, maka rumusan hakim dalam melakukan pemberian hukum di pertanggungjawaban pidana pemidanaan. Pedoman pemidanaan memandu hakim menjatuhkan putusan tanpa mengurangi independensi hakim. Sekian penjelasan dari saya, apabila kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.